Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang alur cerita film Black Widow. Film ini berjudul Black Widow, dirilis pada tahun 2021 dengan disutradarai oleh Kate Shortland dan diproduksi oleh Marvel Studios. Berikut sederet nama artis yang berperan di dalam film ini. Yang pertama adalah Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff atau Black Widow. Yang kedua yaitu Florence Pugh sebagai Yelena Belova. Lalu ada David Harbour sebagai Alexei Shostakov atau Red Guardian. Pemeran selanjutnya yaitu Rachel Weisz sebagai Melina Shostakov dan masih banyak pemeran lainnya. Film ini akan menceritakan tentang kehidupan dari karakter Natasha Romanoff sebelum menjadi sebagian dari Avenger. Natasha Romanoff atau biasa dikenal dengan Black Widow adalah seorang mata-mata terlatih oleh organisasi rahasia Soviet. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita mulai. Film ini dibuka dengan kisah masa kecil Natasha Romanoff tepatnya di Ohio pada tahun 1995. Natasha kecil tampak sedang bermain dengan adiknya yang bernama Yelena Belova. Malam harinya, mereka sedang makan malam bersama kedua orang tuanya. Sang ayah bernama Alexei dan ibu bernama Melina. Alexei Shostakov yang merupakan seorang tentara atau dikenal sebagai Red Guardian dan Melina Shostakov sebagai agen rahasia serta mantan Black Widow. Alexei dan Melina sedang menjalankan sebuah misi di Ohio. Keluarga ini merupakan keluarga fiktif yang mereka bentuk sebagai sarana penyamaran dalam menjalankan misi bersama Alexei dan Yelena. Walaupun bukan keluarga kandung, mereka sangat dekat dan saling sayang seperti keluarga sendiri. Namun pada saat makan malam hampir usai, Alexei memberitahukan kepada Melina bahwa misi mereka telah selesai dan mereka pun punya waktu 70 menit untuk pergi sebelum dikepung oleh S.H.I.E.L.D. Mereka pun bergegas pergi menggunakan mobil butut mereka menuju tempat mereka menyembunyikan pesawat. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat persembunyian pesawat. Ketika hendak menerbangkan pesawat, mereka kedatangan pihak berwajib yang hendak menggagalkan rencana mereka untuk lepas landas. Alexei dengan heroiknya membantu agar mereka lepas landas dengan lancar sembari melakukan baku tembak dengan pihak S.H.I.E.L.D. Namun naas, Melina terkena peluru nyasar. Natasha kecil pun diminta oleh Melina untuk menggantikan posisinya sebagai pilot sambil membawa ayahnya yang berpegangan pada sayap pesawat dan hingga akhirnya mereka berhasil lepas landas. Pagi harinya, mereka sampai di Kuba. Di sana kedatangan mereka sudah disambut oleh seorang jenderal bernama Dreykov. Alexei kemudian menyetorkan hasil misinya kepada Dreykov. Ketika ibu mereka hendak dibawa untuk perawatan, Yelena pun mengejar ibunya. Natasha marah atas perlakuan kasar anak buah Dreykov kepada Yelena. Alexei mencoba untuk menenangkan Natasha, lalu keduanya pun dibius hingga pingsan. Ketika Natasha tersadar, ternyata mereka dibawa ke Red Room, sebuah fasilitas akademik buatan Soviet yang diisi oleh anak-anak perempuan untuk dilatih menjadi agen mata-mata yang tangguh yang disebut dengan Black Widow. Dan disinilah Natasha dan Yelena pun terpisah dari adiknya selama bertahun-tahun. Scene berlanjut ke time skip setelah 21 tahun kemudian. Natasha pun yang sudah menjadi anggota Avenger, ini menjadi buronan pemerintah lantaran ia dan tim Avenger lainnya telah melanggar Sokovia Accords, di mana mereka dituduh telah menyerang Raja Wakanda. Di sini diperlihatkan seolah-olah Natasha sudah dikepung oleh tim elit yang dikomandoi oleh Jenderal Thaddeus Ross. Natasha berhasil lolos dari kepungan tersebut dengan kelihayannya, di mana ia memalsukan sinyal perangkat seluler untuk menipu Thaddeus Ross yang diletakkan di dalam toilet apartemen. Sementara Natasha sedang berada di dalam kapal penyeberangan. Scene berpindah ke Maroko. Diperlihatkan Yelena yang juga sudah dewasa sedang menjalani tugas sebagai agen rahasia yang sedang membidik targetnya, yaitu membunuh salah satu rekan yang berkhianat dari Red Room. Yelena pun menghadapinya dengan pertarungan jarak dekat dan berhasil melumpuhkan targetnya. Ia berhasil menyemprotkan kepada Yelena Red Dust atau semacam penawar yang mampu menghilangkan kendali Red Room atas dirinya, sehingga membuat Yelena tersadar bahwa selama ini pikirannya telah dikendalikan oleh Dreykov. Yelena yang sudah tersadar, ia lantas mencolokkan pahanya dengan pisang dan mengeluarkan alat sensor yang tertanam di pahanya. Ia pun berniat untuk melepaskan semua member Black Widow yang masih di bawah kendali Dreykov. Scene berpindah ke Norwegia. Diperlihatkan Natasha sampai di kediaman teman lamanya yang bernama Rick Mason. Setelah bertemu dengan Rick Mason, Natasha meminta izin untuk menumpang nginap di kosan Rick Mason. Karena Rick tidak ingin difitnah tetangga, ia pun keluar meninggalkan Natasha. Namun Rick sempat memberitahu Natasha bahwa ia menemukan beberapa barang-barang beserta dokumen dari apartemen persembunyian Natasha di Budapest. Malam harinya, tiba-tiba listrik padam.
Natasha pun keluar buat nyari tempat nongkrong. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Natasha ditembaki rudal sehingga menyebabkan Natasha beserta mobilnya terpental hingga ke tepi jembatan. Ternyata penyerangan tersebut dilakukan oleh Taskmaster, salah satu Black Widow yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Dreykov. Pertarungan antara Natasha dan Taskmaster pun tidak terelakkan. Natasha pun kewalahan melawan Taskmaster. Saat itu juga, Taskmaster melihat sebuah koper di mana isinya adalah Red Dust. Natasha dengan sigapnya langsung bergerak cepat mengambil isi koper tersebut dan lompat ke sungai. Ketika memegang Red Dust tersebut, ternyata Natasha menemukan di dalamnya terselip foto masa kecilnya bersama Yelena. Akhirnya ia tersadar kalau Red Dust ini berasal dari Yelena, adiknya. Scene pun berpindah ke Budapest. Natasha pergi ke apartemen persembunyiannya yang ada di Budapest. Di sana ia bertemu dengan Yelena, adiknya, di mana Yelena belum menyadari kalau Natasha sudah lepas dari pengaruh kendali Dreykov. Mereka pun bertarung hingga akhirnya terkapar, dan akhirnya mereka akur seperti dahulu. Keduanya pun berbincang tentang Red Dust tersebut, di mana mereka berencana ingin menyadarkan Black Widow lainnya. Yelena juga mengatakan kalau Red Room masih aktif, yang artinya masih merekrut bocil-bocil perempuan di luar sana untuk dijadikan Black Widow. Saat mereka asik berbincang, tiba-tiba muncul pasukan Black Widow bawahan Dreykov yang datang untuk membunuh dan merebut Red Dust tersebut. Natasha dan Yelena pun berusaha melarikan diri dari kejaran pasukan musuh, hingga akhirnya salah satu dari anggota Black Widow tersebut terjatuh saat hendak melompat untuk menangkap Natasha. Natasha pun mendekati wanita tersebut dan menghampirinya. Belum sempat meninggalkan pesan-pesan terakhir, ia pun dibunuh oleh Dreykov melalui kendali jarak jauh. Natasha dan Yelena melanjutkan perjalanannya menggunakan motor. Namun saat itu juga tiba-tiba Taskmaster datang mengejar mereka. Dalam pengejarannya, mereka terjatuh dari motornya, sehingga terpaksa mereka mengganti kendaraannya dengan mobil. Taskmaster menembakkan panah peledak ke bawah mobil mereka, sehingga Natasha dan Yelena pun terjungkal bersama dengan mobilnya dan tanpa disengaja terperosok ke stasiun bawah tanah. Keduanya terus kabur dan bersembunyi ke lorong udara yang ada di stasiun. Untungnya, Natasha meninggalkan jejak darah palsu untuk menipu Taskmaster. Di dalam lorong udara, Natasha mengungkapkan penyesalannya kepada Yelena. Ia bercerita bahwa ia menyesalkan saat melakukan percobaan pembunuhan kepada Dreykov dengan menggunakan bom. Namun malang, ternyata ada putri Dreykov di sana yang bernama Antonia. Ia pun ikut menjadi korban dalam tragedi pengoboman tersebut. Sayangnya, usahanya pun gagal karena ternyata si Dreykov yang licik masih hidup. Malam harinya, Natasha dan Yelena mangkal di warteg Bahari. Di sini mereka pun membahas tentang keluarganya dulu. Lalu Natasha mengajak Yelena untuk menjalankan sebuah misi, yaitu menemukan letak Red Room dan membunuh Dreykov. Yelena pun akhirnya menyetujuinya. Namun, ia memiliki syarat, yaitu membebaskan Alexei, ayah mereka, dari penjara. Karena Alexei dianggap tahu di mana tempat Red Room berada, karena mereka pernah bekerja sama dengan Dreykov. Pagi harinya, mereka menemui Mason. Ia memberikan helikopter yang bisa mereka gunakan untuk membebaskan Alexei dari penjara di Rusia. Mereka pun berangkat dengan Natasha menggunakan pakaian Black Widow-nya yang berwarna putih, yang baru siap di laundry. Di sisi lain, tepatnya di penjara teraman di Rusia, di mana Alexei berada, Alexei terlihat sedang adu panco dengan beberapa narapidana yang terkuat. Sambil beradu panco, Alexei menghibur napi lainnya tentang bagaimana ia pernah menjadi Red Guardian, prajurit super pertama Soviet, dan pernah bertarung melawan Kapten Amerika. Selanjutnya, ia pun pergi ke pos sipir untuk mengambil paket yang dikirimkan untuknya. Paket tersebut ternyata berisi boneka Red Guardian, yang di dalamnya tersembunyi perangkat komunikasi yang sangat kecil yang dikirimkan oleh Natasha dan Yelena. Alexei kemudian memakainya dan langsung terhubung dengan Natasha. Natasha pun kemudian menginfokan kepada Alexei untuk keluar dari ruangannya karena ia akan menjemputnya menggunakan helikopter untuk kabur. Alexei pun memancing keributan di dalam penjara sehingga terjadilah kerusuhan. Sampai pada akhirnya ia berhasil keluar. Ia mencoba menggunakan kekuatan supernya, namun karena ia sudah tua, maka ia cukup kewalahan. Karena melihat kondisi tersebut, Natasha yang ada di helikopter pun akhirnya turun ke bawah membantu Alexei untuk kabur. Dengan kelihayannya Natasha, ia pun menyerang sipir-sipir penjaga. Sementara Yelena tetap berada di helikopter untuk mengendalikan helikopter tersebut. Yelena pun ikut ditembaki oleh para sipir. Ia pun tersulut emosi lalu mengambil senjata rudal dan menembakkannya ke menara para penjaga sehingga menara tersebut meledak. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan longsor salju yang membuat panik sipir penjara yang menyerang mereka.
Dengan kekuatannya, Natasha langsung meraih tali helikopter. Lalu Yelena mengarahkan Natasha ke arah Alexei. Akhirnya mereka pun berhasil membebaskan Alexei tepat sebelum salju menutupi fasilitas penjara tersebut. Setelah Alexei masuk ke dalam helikopter, Natasha dan Yelena terlihat kesal dengan Alexei karena Alexei dan Melina berbohong kepada mereka tentang sebuah keluarga cemara. Natasha pun langsung to the point kepada Alexei. Ia menanyakan tentang bagaimana mereka bisa menemukan Dreykov. Alexei pun menjawab bahwa dirinya pun tak tahu karena sudah lama di penjara dan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Dreykov. Alexei pun memberikan saran untuk mencoba menemui ibu mereka, yaitu Melina. Ketiganya pun pergi ke tempat Melina berada. Mereka pun mendarat dengan cantiknya tepat di sebuah ladang milik Melina. Ketiganya pun berjalan kaki menuju tempat sebuah peternakan babi, di mana babi-babi tersebut telah diatur secara genetika untuk dapat dikontrol. Melina akhirnya bertemu dengan Alexei, Natasha, dan Yelena. Ia pun langsung membawa mereka ke dalam rumahnya. Mereka bersatu kembali seperti dahulu saat menjadi keluarga cemara. Di sini Alexei bernostalgia dengan menggunakan kostum Red Guardian miliknya. Namun sayang, karena sudah tidak muat, ia pun cukup kesulitan menggunakannya. Di saat mereka makan malam, Natasha pun mengungkapkan bahwa tidak ada yang nyata dari masa lalu mereka. Yelena pun menangis mendengar hal itu karena ia masih percaya bahwa sebenarnya keluarga ini adalah keluarga nyata baginya. Melina pun pergi ke kamar untuk menenangkan diri. Sementara itu Melina memberitahu Natasha bahwa ibu kandung Natasha terus mencarinya sampai menemui Dreykov. Pada akhirnya ibu kandungnya dibunuh oleh Dreykov. Alexei pun mencoba menghibur Yelena di kamarnya. Namun tiba-tiba para agen Dreykov datang untuk mengepung mereka dan langsung menembakkan bius ke arah Alexei. Yelena pun segera menghampiri Natasha. Namun sayangnya Natasha sudah berhasil dilumpuhkan. Dan ternyata yang memanggil para agen Dreykov adalah Melina. Ketiganya kemudian dibawa menggunakan pesawat jet menuju Red Room. Sesampainya di sana, Melina menemui Dreykov di ruangannya, sedangkan Yelena berada di ruang operasi dan akan diambil otaknya karena memiliki zat red dust di dalam otaknya. Natasha dan Alexei dikurung di dalam sel. Di saat Dreykov sedang berbincang dengan Melina, Dreykov akhirnya menyadari kalau di depannya bukanlah Melina. Dia pun membuka topengnya dan benar ternyata di depannya adalah Natasha. Melina yang asli dikurung bersama Alexei. Alasan Melina menyamar sebagai Natasha karena Melina lah yang bisa membuka akses di Red Room. Dan benar saja, Melina dengan mudah keluar dari sel dan membebaskan Alexei. Setelah itu, Melina menginstruksikan kepada Yelena melalui perangkat yang sudah diselipkan di telinga Yelena dan memberikan arahan kepadanya. Yelena pun akhirnya berhasil terbebas dari para dokter bedah gila tersebut. Dreykov yang sedang berbincang dengan Natasha pun mengungkapkan terkait ibu dari Natasha yang sudah ia bunuh. Lalu Dreykov menunjukkan Taskmaster hasil ciptaannya, di mana Taskmaster ini merupakan anak kandung dari Dreykov itu sendiri, yaitu Antonia yang selamat dari ledakan yang dilakukan oleh Natasha pada masa lalu dengan meninggalkan bekas luka bakar di wajahnya. Dreykov pun menjelaskan bahwa ia berhasil menyempurnakan Antonia yang mampu menirukan gaya bertarung lawannya. Dreykov pun memerintahkan Taskmaster untuk melawan Alexei dan Melina. Melihat perlakuan Dreykov terhadap anaknya sendiri, Natasha pun kesal dan mencoba menusuk Dreykov. Namun Natasha tidak bisa melakukan hal tersebut karena Dreykov sudah melindungi tubuhnya agar tidak bisa diserang oleh Black Widow ciptaannya sendiri. Scene berpindah pada ruangan lainnya. Alexei bertemu dengan Taskmaster, sedangkan Melina pergi untuk menghancurkan salah satu mesin turbin Red Room. Melina akhirnya berhasil menemukan turbin Red Room, namun ia dikepung oleh pasukan Dreykov. Melina kemudian menembakkan rudal ke arah mesin tersebut dan meledak begitu dahsyat. Ledakan tersebut membuat kapal Red Room mulai runtuh ke arah bumi. Alexei masih bertarung dengan Taskmaster, sementara Yelena bertarung melawan pasukan Dreykov. Setelah itu, Melina datang untuk membantu Alexei dan menjebak Taskmaster untuk dimasukkan ke dalam sel. Di sisi lain, Dreykov menampilkan seluruh Black Widow yang ia kendalikan di seluruh dunia kepada Natasha. Sedangkan Natasha terpaksa membenturkan wajahnya ke meja untuk mematahkan hidungnya. Hal ini akan memblokir feromon sesuai saran dari Melina. Setelah itu, Natasha mulai menyerang Dreykov. Dreykov pun mulai ketakutan, dan pada akhirnya Dreykov memanggil para Black Widow untuk melindungi dirinya dari Natasha. Natasha pun dikeroyok habis-habisan. Tidak lama kemudian, Yelena pun datang dan meledakkan Red Dust tepat di tengah-tengah para Black Widow yang masih dipengaruhi oleh Dreykov. Akhirnya, mereka pun tersadar. Natasha pun meminta Yelena dan para Black Widow untuk bergegas meninggalkan Red Room. Setelah mereka pergi, Natasha mencoba menghentikan pengaruh kendali Dreykov di meja kendali pada Black Widow yang lainnya di dunia. Setelah berhasil, Natasha pun mengambil file milik Dreykov lalu pergi saat Red Room mulai jatuh. Melina dan Alexei berhasil kabur menggunakan pesawat jet. Di saat itu juga Natasha melihat Taskmaster masih berada di dalam sel tahanan. Karena merasa kasihan padanya, ia pun membebaskan Taskmaster dari dalam sel. Namun saat itu juga bangunan terbelah menjadi dua dan memisahkan mereka berdua. Setelah itu, Natasha melihat Yelena melompat ke arah pesawat jet.
yang ditumpangi oleh Dreykov. Yelena kemudian menggunakan tongkat listrik untuk menandakan turbin pesawatnya sehingga menyebabkan Dreykov beserta pasukannya pun tewas. Namun sayangnya Yelena terlempar dan terjatuh ke udara. Natasha pun ikut melompat untuk menyelamatkan adiknya dengan membawa parasut. Natasha berhasil meraih Yelena dan mengenakan parasutnya kepada Yelena. Saat itu pula Yelena melihat Taskmaster melompat menuju ke arah mereka. Natasha pun melepas Yelena dan menghadapi Taskmaster dengan 1 lawan 1. Sambil bergulat, keduanya berhasil mendarat dengan selamat. Dalam pertarungannya, Natasha berhasil membuka helm Antonia, lalu menyemprotkan Red Dust ke arahnya sehingga membuat Antonia pun tersadar. Alexei, Melina, dan Yelena datang menghampiri Natasha. Natasha pun memberikan file Dreykov kepada Melina. Saat itu juga, pasukan Thaddeus Ross datang untuk menangkap Natasha. Untung saja para Black Widow yang sudah tersadarkan datang untuk menjemput dan menyelamatkan mereka. Sementara Natasha memilih untuk ditangkap oleh Thaddeus Ross. Scene berpindah ke 2 minggu kemudian. Natasha pun telah terbebas dari Thaddeus Ross. Ia pun menemui temannya Rick Mason. Mason memberikan Natasha sebuah Quinjet. Natasha pun menggunakan Quinjet tersebut untuk menemui teman-teman Avenger lainnya. Pada adegan pasca kredit setelah tahun 2024, Yelena tampak sedang ziarah ke makam kakaknya yang meninggal setelah mengorbankan dirinya demi Soul Stone untuk mengalahkan Thanos. Namun tiba-tiba muncullah Contessa Valentina, yang sekarang dialah yang memiliki kendali atas Yelena. Contessa pun memberikan Yelena sebuah misi, yaitu membunuh target yang diduga dalang atas kematian Natasha. Target tersebut adalah Clint Barton atau Hawkeye, dan mungkin ini akan dilanjutkan pada film Hawkeye nantinya. Oke, sekian dulu movie review dari kami. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan. Saksikan terus video berikutnya dari kami. Salam Gigi Movie.